Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di Pre-University Class untuk mata kuliah kewirausahaan, saya akan membahas materi pertama mengenai identifikasi masalah ya. Mengenai identifikasi masalah sendiri, ini merupakan hal yang krusial di awal saat menentukan sebuah bisnis sebagai wirausaha. Sebenarnya ada tiga langkah untuk mengidentifikasi masalah ya. Yang pertama, yang penting adalah mengetahui masalah nyata yang perlu diidentifikasi. Lalu yang kedua, memahami masalah yang dipilih. Yang ketiga, menganalisis masalah. Nah, untuk mampu mengidentifikasi masalah yang nyata, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu, yaitu yang pertama, pemicu umum ya. Pemicu umum yang biasanya membuat masalah itu muncul gitu ya. Jadi sebelum mengetahui akibatnya, kita perlu mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Ada 8 pemicu umum yang dikategorikan sebagai penyebab dari masalah ya. Pertama, pengalaman pribadi, kedua, minat pribadi, ketiga, observasi, keempat, pengalaman profesional, kelima, tren urbanisasi, keenam, tren sosioekonomi, ketujuh, tren domain, dan kedelapan, perubahan ekonomi. Kesemua kategori dari pemicu masalah yang ada valid untuk dijadikan latar belakang permasalahan yang ingin tim bisnis kalian selesaikan. Nah, adapun untuk hal-hal yang bersifat pribadi, boleh dari sesuatu yang pernah dialami, yaitu nanti masuk ke pengalaman pribadi, ataupun kepada sesuatu hal yang memang belum dilakukan tetapi diminati untuk diselesaikan. Itu masuk ke minat pribadi. Nah, sedangkan hal yang di luar dari pengalaman pribadi itu boleh dari pengamatan dia, pengamatan terhadap dunia luar, pengamatan terhadap pengalaman orang lain itu masuknya ke observasi. Nah, jika berhubungan dengan sesuatu bidang yang kita kuasai, itu masuk ke pengalaman profesional. Adapun kalau kita melihat tentang tren yang terjadi di masyarakat, yang sedang hype, yang sedang populer, itu masuk kepada masalah yang muncul akibat tren urbanisasi. Nah, adapun permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan atau ketimpangan ekonomi dan sosial, itu masuk kepada pemicu dari tren sosioekonomi. Nah, sedangkan untuk tipe-tipe permasalahan yang memiliki kategori khusus, seperti misalnya kesehatan, pendidikan, gender, dan lain sebagainya, yang memang dipisahkan secara spesifik, itu masuk ke dalam tren domain. Lalu yang terakhir, permasalahan yang dipicu akibat adaptasi teknologi yang semakin berkembang, selalu ada perkembangan setiap waktunya, itu masuk kepada perubahan teknologi. Jika kita sudah mengetahui penyebab yang menjadi pemicu permasalahan muncul, namun kita perlu mengkategorikan ke dalam 8 hal tadi, nah kita bisa pakai teknik untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama, selalu berpikir bahwa setiap gangguan itu bukan menjadi hambatan, tetapi malah menjadi peluang. Ya. Contoh, bagaimana kita melihat contohnya nih, Starbucks memberikan sentuhan baru pada ide yang sudah ada. Gitu. Mungkin kita bisa mengetahui bahwa Starbucks di Indonesia sendiri ataupun di dunia ya banyak mengalami tantangan akibat eh, pemboikotan terhadap bisnisnya, tapi bagaimana dia masih mencoba bertahan untuk tetap
mengembangkan dan mempertahankan bisnisnya sebagai promotor di bisnis kafe. Adapun teknik yang kedua yaitu memperbarui ide lama. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Google memperbarui ide-ide lama ya sebelum Google muncul sebagai salah satu pionir dari mesin pencari dan juga servis-servis lain yang sudah didahului oleh eh, teknologi perusahaan teknologi yang lain, tapi bagaimana Google justru merefine-nya menjadi sesuatu yang sederhana, dimasukkan ke dalam platformnya, sehingga siapapun yang menggunakan platform Google bisa menggunakan apapun servis yang dia tawarkan. Teknik yang ketiga yaitu menggabungkan ide. Di sini kita bisa melihat contoh dari Chipotle, yaitu menggabungkan ide untuk menciptakan peluang baru. Teknik yang terakhir yaitu menjadi arsitek. Ya, ini kita bisa mengambil contoh dari Elon Musk. Saya yakin kalian semua mengetahuinya. Di mana prinsip Elon Musk sendiri, dia selalu mencari ruang terbuka mana yang bisa dia selesaikan, gitu ya. Bisa dilihat dari berbagai lini bisnisnya mungkin yang tidak saling berkaitan, tetapi dia mencoba masuk dan menjadi pemimpin di lini bisnis tersebut. Adapun yang selanjutnya perlu kita ketahui adalah masalah dan minat dalam hal ini tim kita atau Anda sendiri untuk diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kenali minat Anda ataupun tim Anda. Lalu setelah itu ditambah dengan menggali pengalaman pribadi terkait topik tersebut. Jangan lupa melakukan observasi dengan melakukan pengamatan secara aktif. Dan yang terakhir dengan memvalidasi dengan fakta terkini. Keempat kombinasi ini, jika disatukan akan menjadi sesuatu yang powerful untuk mendukung eksplorasi dan validasi masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, kita perlu fokus terhadap satu studi kasus ya, untuk mengidentifikasi kesesuaian masalah ataupun minat dari tim Anda ataupun bisnis Anda. Dalam hal ini, jika kita sudah berhasil mengidentifikasi masalah apa saja yang bisa diselesaikan, namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua masalah yang bisa diselesaikan itu layak untuk kita selesaikan semua. Harus ada yang dipilih, harus ada yang diprioritaskan. Pastikan bahwa masalah yang Anda atau tim Anda pilih adalah masalah yang relevan masih berjalan hingga saat ini selama beberapa waktu ke depan yang Anda prediksikan bisnis itu akan terus berjalan. Bukan sesuatu hal yang sudah mati, sudah dalam hal ini mati, sudah banyak yang menyelesaikan, tidak ada peluang lagi untuk diimprove. Yang kedua, bisa juga didukung dengan bahwa masalah ini adalah sesuatu yang Anda sendiri atau tim Anda merasa sangat antusias untuk menyelesaikannya. Ya, jadi Anda dan tim Anda mempunyai big why ya di balik pemilihan masalah tersebut. Ya, secara personal itu lebih baik karena itu akan mendrive Anda atau tim Anda untuk menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin. Yang ketiga, masalah yang layak diselesaikan jika misalnya itu memang bukan sesuatu yang berasal dari diri Anda pribadi, pengalaman pribadi, tetapi jika masalah tersebut merupakan masalah yang sangat menyakitkan atau sangat diinginkan oleh banyak orang, halayak ramai untuk diselesaikan, maka itu adalah masalah yang patut untuk diprioritaskan, untuk diselesaikan tentunya. Dan pilihan keempat untuk masalah yang perlu diprioritaskan adalah masalah yang sangat penting bagi banyak orang atau perusahaan. Oke, jadi meskipun itu bukan masalah, jika tidak ada masalah yang
cukup menyakitkan gitu ya, atau sangat diinginkan, setidaknya masalah tersebut mungkin bisa membawa benefit misalnya, atau keuntungan jika masalah tersebut diselesaikan, maka itu akan sangat baik. Karena akan semakin banyak orang yang mendukung penyelesaian masalah dengan ide Anda. Yang terakhir, masalah yang layak diselesaikan adalah masalah yang belum terpecahkan berkali-kali sebelumnya dan memiliki demand atau request yang nyata. Tentunya hidup di zaman saat ini banyak orang kreatif yang selalu punya ide gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalahnya kemungkinan besar mungkin saling berkaitan, bergesekan ataupun sama, tapi cara eksekusi dalam penyelesaiannya mungkin akan berbeda dan itu adalah sebuah peluang juga gitu. Jika misalnya belum ada orang yang benar-benar mampu menyelesaikan dengan sangat baik, maka itu adalah peluang Anda untuk menyelesaikannya meskipun hal tersebut sudah dicoba oleh banyak pihak gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke contoh dari identifikasi masalah, melihat persimpangan tren dari 4 pemicu masalah tadi ya, gitu. Jadi boleh aja, tidak kita tidak harus memilih satu kategori masalah. Bisa perpaduan dari 2 kategori masalah, karena itu sangat memungkinkan, gitu. Nah, persimpangan tren ini muncul eh, ketika mereka bertemu justru akan semakin menarik karena bisa menciptakan peluang nyata di sekitar kebutuhan dan permintaan. Kita ambil contoh dari Uber ya. Ini sebenarnya Uber sendiri adalah perpaduan masalah yang timbul dari pengalaman pribadi dan urbanisasi cepat ya. Muncul pasti di kota-kota besar dan pengalaman pribadi dari ownernya yang merasa kesulitan saat itu. Travis Kalanick dan Garrett Camp menemukan bahwa mereka pernah terjebak di Paris pada malam bersalju dan tidak dapat menemukan taksi. Itu adalah sebuah masalah besar yang terjadi untuk masyarakat yang tinggal di kota besar gitu dan dialami sendiri oleh salah satu foundernya. Nah, mereka bertanya pada diri mereka sendiri bagaimana jikalau gitu mereka bisa memesan tumpangan hanya dengan ponsel saja. Dan akhirnya Uber pertama kali muncul di tahun 2009 yang menciptakan ide-ide pula eh, transportasi online di seluruh negara yang lain termasuk di Indonesia. Dan munculnya Gojek, Grab, dan sebagainya. Dari contoh yang kedua, kita mengambil kasus dari Zoho. Ya. Ini adalah pertemuan dari pengalaman profesional dan juga dari tren sosioekonomi. Ya, di sini mungkin saja tidak selalu harus dialami sendiri, tetapi dialami di korporasi seperti yang dialami oleh Sridhar Vambu dan Tony Thomas pada tahun 96 dengan nol pendanaan eksternal. Nah, tetapi mereka niatnya ingin membangun teknologi cerdas untuk membangun bisnis mereka bekerja lebih baik gitu. Jadi bukan untuk membantu diri mereka sendiri lagi, tetapi untuk membantu korporasi bagaimana bisa tumbuh lebih baik gitu ya. Jadi hal-hal ini mungkin saja dan mungkin saja kombinasi 2 atau 3 pemicu masalah bisa menjadi masalah yang justru menarik untuk diselesaikan. Oke, setelah kita mampu mengidentifikasi jenis masalahnya menggunakan teknik-teknik tadi, langkah apa yang berikutnya harus dilakukan? Yaitu memahami masalah yang dipilih. Oke, kita sudah mengkategorikan, sudah memilih. Kita coba pahami salah satu masalah yang kita prioritaskan. Kenapa sih kita harus memahami masalah? Ya, kenapa itu menjadi hal yang sangat penting? Karena di dalam sebuah bisnis atau menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, Anda berjalan di kaki Anda sendiri dan ketika Anda belajar mandiri, Anda menjadi pemimpin atas bisnis yang Anda coba dirikan. Nah, untuk problem solving itu adalah
keterampilan yang paling dasar dari sifat seorang pemimpin. Nah, ini sangat penting bagi startup, UMKM, dan korporasi untuk bisa bertahan menerjang berbagai permasalahan, ataupun kalaupun sudah mengetahui masalah yang ingin diselesaikan, bagaimana cara mereka bisa tetap stay di bisnis tersebut. Untuk permasalahan ini juga akan menjadi landasan dari inovasi apa yang ingin bisnis atau entrepreneur kembangkan. Nah, kebanyakan hampir 95% dari semua produk baru itu gagal, termasuk yang diluncurkan oleh korporasi besar ini menurut Clay Christensen gitu ya. Ya, saking banyaknya, itu besar sekali ya, 95%. Artinya mendekat banyak sekali masalah yang memang diketahui sudah tadi mampu diidentifikasi, tapi penanganannya tidak tepat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya pemahaman terhadap masalah itu sendiri. Ya. Dan 42% dari startup yang gagal itu karena gagal mengidentifikasi kurangnya kebutuhan pasar untuk produk mereka gitu ya. Itu menurut laporan dari Forbes. Penting sekali ya, ini nominalnya sangat besar untuk sebuah kegagalan. Nah, lalu sekarang perbedaan antara apa yang dipikir oleh kita sebagai tim, Anda sebagai pemimpin bisnis, dengan masalah yang sesungguhnya dan alasan apa yang dibayar konsumen. Nah, di sini kita harus mencoba switch tadi dari sudut pandang boleh berangkat dari sudut pandang masalah pribadi atau profesional. Tapi ketika kita sudah menemukan masalah tersebut, pemikirannya harus di-switch dengan seberapa banyak konsumen mau membayar jasa kita, mau membeli produk kita, mau mengorbankan nominal yang mereka punya untuk memakai layanan kita. Nah, untuk bisa memahami masalah, kita perlu mengetahui karakteristik utama dari sebuah masalah. Ada 5 karakteristik utama dari sebuah masalah. Yang pertama, masalah yang ada di mana-mana. Karena dimanapun kita melihat, pasti ada tantangan, gitu ya. Jadi, seperti, tapi masalah yang tipikal seperti ini justru malah seperti harta karun yang tersembunyi gitu, menunggu untuk ditemukan gitu. Biasanya justru yang semakin dirasakan banyak orang kadang tidak langsung terlihat masalahnya gitu ya. Yang kedua adalah ide adalah solusi dan akar masalah harus divalidasi. Karena masalah bisa muncul dalam bentuk gejala yang berbeda, banyak dari kita membuat solusi berdasarkan gejala yang terlihat tanpa menemukan akar masalah sebenarnya. Nah, hal ini kalau terjadi justru bisa menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, uang, dan kegagalan dalam mencapai solusi yang nyata. Karakteristik yang ketiga adalah kebutuhan manusia dan bisnis, di mana masalah seringkali muncul dari kebutuhan dan keinginan manusia serta bisnis. Karakteristik yang keempat yaitu kebutuhan umum dan industri umum, di mana banyak masalah berkumpul di sekitar kebutuhan spesifik yang kemudian membentuk industri. Oke. Lalu, yang terakhir, karakteristik terakhir adalah penyedia solusi khusus. Berbagai masalah ditangani oleh entitas ahli yang berbeda, di mana masing-masing memainkan peran unik dalam ekosistem. Nah, kalau ini sudah terjadi, eh, kita butuh dukungan dari pemerintah untuk fokus pada isu-isu layanan publik, startup yang memiliki inovasi ide baru, UMKM, dan korporasi yang menangani tantangan di seluruh industri. Oke, nah lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menemukan masalah yang layak untuk diselesaikan? Ya, pertama, kalau sudah tadi menemukan masalahnya, lalu ingin mengidentifikasi, caranya adalah pertama, lakukan brainstorm dan eksplorasi bersama tim tentunya kamu tidak bisa bergerak sendiri. Itu kalau mau kalau mau berjalan gitu ya bisnisnya, itu eksplorasi mengenai industri apa yang ingin Anda lakukan, domain apa.
dan pilih sampai setidaknya 3 masalah utama agar bisa diidentifikasi oleh setiap anggota tim, gitu ya. Kalau sudah mengidentifikasi dari 3 tadi, pilih lagi 2 teratas dengan kesesuaian masalah dan minat. Kenapa sampai 2? Seperti di contoh sebelumnya, tadi ada pertemuan ya. Antara 2 masalah justru akan menjadikan sebuah masalah yang lebih kuat gitu ya. Karena memiliki 2 pemicu. Selaraskan 2 itu minimal yang Anda minati gitu. Karena sama pentingnya apa yang kita minati itu dengan semangat gitu ya. Ataupun manfaat yang ingin kita berikan kepada publik. Anda juga harus merasakannya gitu. Makanya selesaikan masalah yang Anda minati juga. Yang ketiga, menerapkan filter ya. Filter tuh kita menyaring gitu ya. Simpel saja, cukup untuk dari 3 tadi yang pertama, terus dipilih 2 teratas. Nah, sekarang waktunya memilih dari 2, setidaknya 1 yang prioritas. Gitu, meskipun untuk tadi pertemuan, setidaknya harus lebih condong ke 1. Kalau tadi di skema X dan Y, ini posisinya ada di X gitu ya. Yang layak untuk selesaikan gitu. Jika sudah, baru kita bisa ke langkah yang terakhir yaitu menganalisis masalah. Nah, di tahapan yang terakhir untuk menganalisis masalah, nah analisis masalah ini berkaitan dengan bagaimana kita menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada 4 langkah untuk mencari ide penyelesaian yang tepat. Yang pertama, langkah pertama harus selalu punya rasa ingin tahu. Ya, setidaknya tidak harus semua di dalam tim Anda. Setidaknya Anda sebagai leadernya misalnya harus selalu membangun rasa ingin tahu tentang sekitar Anda, gitu ya. Bagaimana baiknya menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Lakukan identifikasi berdasarkan pengalaman pribadi, hasil pengamatan, tren, dan sebagainya. Yang tadi saya kategorikan di langkah awal. Nah, di langkah yang ketiga, ini adalah validasi masalah. Siapa yang memiliki masalah itu, seberapa harus dan seberapa penting masalah tersebut harus diselesaikan. Yang keempat, ini tentang mengembangkan ide. Carilah ide-ide yang menarik minat Anda dan susunlah solusi yang menarik bagi konsumen. Kalau sudah melakukan 4 tahap tersebut, kita akan menemui masalah yang layak untuk dipecahkan. Nah, di tahapan ini kita sudah bisa melakukan namanya tahapan penyaringan ini seperti piramida terbalik gitu ya. Justru muncul dari atas dulu. Pertanyaan yang harus kita sandingkan terhadap permasalahan yang kita pilih adalah pertama, apakah masalah ini relevan? Ini masih luas ya skopnya gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang memang harus dilakukan, kalau bukan skip gitu. Ini langkah awal kita memfilternya. Dipastikan masalah ini signifikan dan penting bagi konsumen untuk dipecahkan. Yang berarti layak atau tidaknya usaha ini kita kasih perhatian lebih. Gitu. Sudah ketemu masalahnya, Anda punya tim, sekarang di-compare ke tim Anda. Apakah tim Anda atau Anda sendiri tertarik atau passionate dengan masalah ini? Nah, dari sini, dis- jika belum punya harus dibangun gitu. Jangan sampai Anda sendiri saja yang passionate terhadap permasalahan tersebut. Jika Anda punya tim, bagaimana mengedukasi tim Anda untuk sama-sama passionate menyelesaikan masalah yang sama gitu. Karena semangat menyelesaikan sesuatu akan berpengaruh terhadap hasil. Yang ketiga, kita kerucutkan lagi, apakah masalah ini sungguh menyulitkan dan membuat konsumen ingin mencari solusinya? Nah, ini penting juga nih. Masalahnya sudah ada, tim yang mau menyelesaikan sudah pada semangat. Kita lihat, ini orang-orang maukah mengikuti solusi yang kita tawarkan? Gitu. Maukah mengikuti solusi yang kita ciptakan? Gitu ya. Lalu, apakah banyak yang mengalami masalah ini? Semakin banyak, semakin bagus. Karena corong untuk mengekspansi bisnis Anda akan semakin lebar. Yang terakhir, kita sambil juga jangan lupa untuk mensurvei sekitar kita, melakukan observasi, apakah masalah ini sudah ada yang menyelesaikannya atau justru belum sama sekali.
Kalau belum sama sekali tentu bagus ya, tetapi kalau sudah ada yang menyelesaikannya bukan berarti itu tertutup untuk kita. Tapi bisa jadi kita mencoba pendekatan lain untuk menyelesaikan masalah yang populer juga diselesaikan orang lain. Ya, kita bisa cari di peluang tersebut. Nah, baru itu jika semua hal itu ada ke checklist, udah jelas itu adalah masalah yang nyata. Tetapi kalau tidak maju misalnya dari piramida yang paling atas tidak turun ke bawah, bisa jadi itu bukan masalah nyata. Misalnya hanya tertarik secara internal gitu. Orang-orang tidak mau untuk mengeluarkan sumber daya atau membeli, memakai jasa tersebut, maka ini bukan masalah yang nyata gitu menurut aspek bisnis gitu ya. Karena aspek bisnis itu kan bagaimana minat orang itu mau membayar jasa atau produk ditukar dengan nominal uang atau sumber daya yang mereka miliki. Oke, beralih dari piramid, sekarang apa sih yang harus tim Anda atau Anda sendiri minimal sebagai pemimpinnya lakukan? Ya, yang pertama bersiap-siap untuk memaparkan masalah kepada rekan-rekan Anda. Nah, tadi ini masuk ke piramida yang kedua ya, bagaimana kita edukasi agar semuanya passionate, bukan cuma Anda. Kalau misalnya belum passionate, wajib nih diedukasi teman-teman satu timnya. Yang kedua, perhatikan masukan dari rekan-rekan. Nah, ketika sudah didiskusikan, diedukasi terhadap permasalahan ini, mereka juga sudah ikut bersemangat. Nah, kalau misalnya ada ide dari teman Anda yang sama-sama punya tujuan yang sama, jangan diabaikan meskipun Anda adalah pemimpinnya. Siapa tahu ide mereka justru berhasil, punya sudut pandang yang berbeda gitu ya, dari banyak point of view gitu. Dicatat aja, lalu didiskusikan gitu. Dan tolong dipikirkan, ya jangan cuma ditampung saja. Pikirkan bagaimana masukan tersebut dapat memperkuat pernyataan masalah Anda. Yang ketiga, sesuaikan pernyataan masalah dan detail industri di aktivitas kelompok Anda ya. Jadi sesuaikan ya pernyataan masalah berdasarkan masukan yang diterima gitu. Dan bisa fokus kepada industri atau domain yang diperlukan. Kalau sudah, nah tinggal kita memetakan nih. Nah, memetakannya ini ada tools namanya problem statement canvas. Jadi yang namanya canvas itu harus bisa dilihat dengan sekali lihat gitu ya. Satu kertas, satu halaman, itu sudah mampu mendeskripsikan semuanya. Mulai dari problemnya apa, deskripsi, lalu frekuensi, berapa banyak, seberapa sering terjadinya, per harian kah, bulanan kah, mingguan kah, gitu, atau malah tahunan. Semakin jarang munculnya ya. Lalu juga melihat apa root cause-nya, ya, dan impact-nya, gitu ya. Efeknya jika masalah itu terus dibiarkan, penyebab dan efek jika masalah tersebut tetap ada. Nah, lalu ada ngelis juga customer atau user, boleh calon gitu ya, kalau misalnya kita belum bisa mendefinisikan calon yang sekiranya mau atau jangan dulu yang mau, calon yang terkena masalah atau terkena impact dari permasalahan tersebut jika terus dibiarkan. Siapa sih yang mengalami permasalahan yang paling besar, yang paling disulitkan kalau masalah itu masih ada? Ditulis ya. Lalu perhatikan solusi saat ini atau current solution. Ada nggak sih solusinya untuk masalah tersebut? Kalau ada, sudah selesai 100% kah? Atau tahapannya bertele-tele? Atau membutuhkan dana besar? Jadi cari bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah ini yang sudah ada dan pelajari kekurangan dan juga kelebihannya. Kekurangan dalam hal ini untuk mengetahui apakah ada celah untuk kita bisa mencari jalan lain. Kalau misalnya tidak ada hanya kelebihan, ya itu kita semakin kreatif lagi. Gimana cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Sedangkan untuk di alignment adalah
menjelaskan bagaimana si masalah itu sejalur gitu ya dengan minat Anda dan tim Anda, kemampuan dari tim Anda, dan juga pengalaman Anda sebagai problem solver. Oke, coba dituliskan di list. Jadi pakai teknik tadi, teknik untuk melihat permasalahan dari pemicunya ada berapa? 8 tadi kan ya? Lalu melihat pertemuannya, setelah itu memilih dari 3 jadi 2, lalu satu dikerucutkan lagi, lalu langkahnya tadi ada piramida terbalik, bagaimana melihat masalah itu, apakah akan bisa disupport lebih lama gitu ya, seperti itu. Silahkan dicoba dikerjakan, boleh Anda sendiri sebagai pionir bisnisnya atau langsung diskusi sama-sama dengan tim Anda. Oke, sekian dulu untuk materi pertama dari identifikasi masalah. Kita bisa lanjut di materi yang selanjutnya. Terima kasih.